Halo, saya Anita. Selamat datang di segmen baru Wei, berkontemplasi bersama. Ada Chris di sini dan 我也在这里哦。 Kita tag ini malam hari dan segmen ini tuh ceritanya adalah segmen ini tuh dibangun secara mendadak gitu. Baru beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya mendapatkan inspirasi. Anjay, inikah yang disebut inspire action? Baru beberapa hari yang lalu, awalnya karena ngomongin suatu project gitu kan, terus habis itu lama-lama jadi kayak, ih seru nih aku seperti mendapatkan energi dari orang gitu. Bagaimana kalau aku ajak saja beberapa orang untuk ngobrol-ngobrol di sini, begitu gitu. Karena ketimbang ngobrol sendiri ya, nggak apa-apa juga sih ngobrol sendiri. Cuma lebih baik, lebih enak, lebih seru ketika ada teman bincangnya gitu. Jadi saya mengajak dua teman saya yang kita bertemunya secara online, secara online dan ya baru secara online gitu. Kemudian akhirnya kita bertemu, ada suatu jalur di situ sehingga kita dipertemukan oleh semesta ini gitu kan. Jadinya ya sekarang podcast hari ini. Hari ini kita mau ngebahas untuk episode pertama. Gue pengen ngebahas tentang sinkronisasi gitu. Yang mana awalnya kenapa ya gue waktu itu kepikiran ini? Kayaknya ini tuh kayak baru hari ini. Kayaknya baru hari ini nggak sih? Kawal lupa. Kemarin ya ide topik ini. Ini baru hari ini ya. Kemarin. kalian ngobrol berdua. Yang kalian ngobrol berdua tuh siapa Iya. tuh? Kemarin. Iya kemarin. Terus tapi kalau nggak salah topik sinkronisasi ini tuh baru munculnya tuh hari ini pagi ini kayaknya, karena gua kayak tiba-tiba kepikiran aja apa sih sebenarnya bedanya kebetulan dan sinkronisasi. Dan kayak sebel nggak sih kalau misalnya kayak apa-apa cocokologi gitu, di cocokologi. Terus habis itu akhirnya gue mencari tahu sinkronisasi itu sebenarnya awalnya dari mana gitu. Dan kalau misalnya gue pribadi, gue mengenal istilah sinkronisasi itu karena dari teman online juga gitu, teman komunitas di online yang ketemu di online, dan dia membuat sesi ngobrolin soal synchronicity. Kemudian disitulah gue baru tahu bahwa yang gue anggap kebetulan itu disebutnya synchronicity di dunia spiritual. Yang mana ketika kita melihat suatu puzzle, asik puzzle nggak tuh? Puzzle-puzzle yang kita temukan, entah itu dari yang kita lihat, dengar, rasa, pikirkan, atau apa gitu, dan itu terasa connect di kepala kita akan sesuatu hal dan bisa membawa momen gitu lah. Dari situlah gue tahu bahwa ternyata di dunia ini gak ada yang kebetulan, termasuk pertemuan kita bertiga malam ini gitu. Kalau misalnya dari kalian berdua, Kawel sama Kak Kris, kalian kapan pertama kali kalian mengenal istilah synchronicity? Siapa dulu nih? Kawel apa aku nih? Kawel deh. Chris dulu deh. Kawel Chris dulu deh. deh. Oke lah, ya udah. Kalau misalkan dari aku dulu, sejujurnya sinkronisitas sejujurnya saya tidak begitu jelas pada awalnya. Tapi setelah mulai melihat angel number dan terjun ke dalam dunia spiritual dengan memakai tarot, pelan-pelan saya baru, mungkin boleh dibilang baru memahami sih. Oh, ternyata kalau arti sinkronisitas itu ya kayak ada pembelajaran atau pesan dari semesta yang perlu kita proses, yang perlu kita perhatiin untuk mengambil langkah yang cocok untuk maju ke depan gitu. Kalau dari aku sendiri sih kayak gini sih, Kak Anita dan Kak Kris. Kak Kris bagaimana? Kalau dari aku ya, kalau dari aku banyak kenal synchronicity itu setelah terjun ke dunia spiritual ya, maksudnya banyak belajar tentang spiritual baru walah dari kata kebetulan-kebetulan yang lebih familiar itu ternyata itu adalah synchronicity gitu. Tapi bedanya adalah kebetulan-kebetulan itu ternyata ada maknanya gitu. Kenapa kita dipertemukan dengan puzzle-puzzle ini gitu ya, yang nge-pop up terus
muncul terus gitu. Ternyata memang perlu diminta di notice dia untuk dikulik lebih dalam gitu. Itu sih kalau aku. Kan aku jadi nyari ya di Google kayak sebenarnya synchronicity itu awalnya dari mana sih gitu, dan ternyata setelah mencari di internet gue menemukan bahwa sinkronisasi itu tuh dipopulerkan oleh Carl Jung pada awal tahun 1900-an, dan Jung sendiri juga percaya bahwa dia mendefinisikan sebagai kebetulan yang bermakna gitu, dan dia sering menulis tentang konsep ini. Dan sebenarnya ini tuh tidak ilmiah tidak ilmiah nggak tuh, alias pseudoscience gitu kan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apakah ini benar atau tidak. Kalau misalnya mau diambil dari sudut pandang psikologi ya, ternyata otak kita tuh emang cenderung untuk mencari suatu jawaban yang lagi kita butuhkan di saat itu gitu. Sedangkan kalau misalnya dari sudut pandang spiritual, ada konsep yang namanya energi gitu. Di dunia ini semua mengandung energi, dan setiap kejadian tuh pasti ada sesuatu yang selaras dengan kondisi kita saat itu gitu. Makanya kayak ngerasa kok kita bisa ketemu di sini, ada apakah gitu kan, sebagai spiritual seeker ya, Asik. yang selalu mencari makna dalam kehidupan. Aku nggak tahu sih kalian tipe yang mencari makna juga atau tidak. Cuma aku hobi mencari makna dari suatu kejadian gitu. Kenapa suatu hal itu bisa terjadi dan lain-lainnya. Begitu. Terus habis itu kalian apa synchronicity yang kalian alami di hari ini? Hari ini ya, kayaknya aku perlu pikir-pikir dulu deh. Apakah Kak Kris mau duluan? Boleh. Nggak tahu ini bisa disebut sinkronisiti apa enggak. Tapi kayaknya pola-polanya ya yang aku tangkep gitu. Dari awal bulan November kemarin gitu. Yang tiba-tiba pengen bebersih lingkungan rumah, nyabutin rumput. Terus karena kepala berisik tuh awalnya. Nggak notice kan kenapa. Ya udah ngikutin aja gitu. Nah dari situ tuh kayak setelah kepalanya reda dari berisiknya itu, tiba-tiba kayak mempertanyakan karena menemukan beberapa ekor ulat bulu gitu. Di situ ada ke pop up di kepala tuh soal transformasi gitu. Dan setelah itu kan nggak mencari tahu, tapi emang kayak di spam gitu loh tentang si transformasi ini. Yang awalnya mempertanyakan apakah semua ulat bulu itu akan bertransformasi jadi kepompong terus kemudian jadi kupu-kupu gitu-gitu. Terus setelah itu pokoknya setiap minggu tuh ada aja yang entah lewat video random di Reels IG lah, atau ketemu di platform mana lah, pokoknya intinya selalu ada ke pop up kata transformasi sampai beberapa kali tuh ke bawah mimpi gitu. Padahal kita nggak lagi mikirin gitu kan, nggak lagi mikirin si kata transformasi ini, tapi kenapa si transformasi ini tuh selalu nge-pop up di kepala gitu. Terus setelah di ini ya, baru sadar tuh kemarin malam, nggak sengaja juga lewat ada sebuah video lewat gitu. Dia lagi ngebahas soal destiny metric gitu, yang angka-angka ini nanti ada simbolnya atau maknanya gitu kan. Terus itu dia ngebahas soal dia tuh bacaan angka-angka itu tuh sebenarnya semua ada simbol dan maknanya. Ada yang ngebahas soal love apa sih? Love lah gitu. Terus ada yang past life lah dan sebagainya. Nah, itu tuh suatu ketika dia ngebahas soal range umur gitu kan. Kita di umur berapa sekarang? Itu ada angkanya yang nge-pop up di pinggir itu loh. Kalau kalian ngeh gitu kan. Nah, ternyata di punyaku itu, di umur rangeku itu ada di angka awalnya 10. Terus ada angka yang sama di umur yang sekarang ke angka 17. Nah, 17 itu kalau dicari itu maknanya juga transformasi. Oh, ternyata si pop up itu tadi ngomongin untuk ya udah siap-siap mempersiapkan diri buat transformasi diri sendiri gitu. Kalau di aku sinkronisitinya di situ. Oh, yang kemarin tuh dikasih pop up di kepala sampai akhirnya lihat ulat bulu tuh cuma pengen notice aku untuk ngeh bahwa kamu tuh sedang lagi di fase transformasi ini. Apa yang perlu dirubah, terus apa yang perlu dilihat lagi, perlu seperti apa di bulan-bulan ini gitu-gitu sih. Atau mau ke tahun depan tuh emang progresnya seperti apa, kayak gitu sih kalau aku nangkepnya sinkronisiti di aku yang aku alamin sih gitu ke Kanita. Mantap Bunda, berarti ini ya semacam sebuah pesan dari semesta, apa yang semesta mau sampaikan
untuk keberlangsungan hidup. Ini keberlangsungan hidup gitu, berat. Kalau Kawel gimana? Apakah Kawel udah menemukan hari ini sudah melihat sinkronisasi apa aja? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku sih ngerasa harusnya sih terima banyak banyak pesan. Cuman karena memang kemarin ada sempat spiritual coaching juga sama Krista, disebutin kalau aku tuh ada maniwun, dan semenjak sudah mengetahui ada maniwun itu, ternyata saya sering mendapatkan pesan, entah itu dari TikTok atau IG atau apa. Jadi kalau kayaknya maniwun yang punya aku ini kayaknya kebanyakan termasuk turunan dari antara dari leluhur atau dari papa dan mama sih, yang sehingga kayak membuat hubungan saya dengan uang untuk saat ini memang tidak tidak begitu nyaman dan banyak yang perlu diberesin. Jadi kayaknya kalau mau move on kayaknya harus di clear dulu sih money wound-nya gitu kan Ita. Asik, emang mau move on dari mana? Ya untuk biar hidupnya lebih tenang. Emang sekarang belum tenang? Anjay, belum tenang. Ya dong, kalau kalau yang namanya apa? Kalau yang namanya masalah finansial kan ya pasti buat hidup kita tuh kayak lebih up and down gitu. Jadi banyak yang perlu diproses. Iya, benar. Nah, jadi bisa sinkronisasi itu bisa untuk ngeliat apa sih yang lagi kita butuhkan saat ini. Mhm. Apa sih luka-luka, anjay luka-luka, permasalahan kehidupan, mental block atau emosi yang masih ada di dalam diri kita gitu ya untuk menyadarkan sesuatu. Dan kalau kalau gue hari ini apa ya? Sebenarnya belakangan ini tuh lagi banyak sinkronisasi gitu. Entah itu dari orang atau dari film. Hari ini sih lagi nggak tahu ya, aku suka banget sama angka ya. Angel number, angka cantik sebenarnya sih. Cuma nggak tahu itu apakah itu termasuk angel number atau enggak. Konon katanya angel number kan kayak angka kembar ya, Wak. Gitu. Tapi yang aku temukan adalah ini lucu banget. Ini lucu banget. Nggak lucu banget sih, cuma belakangan tuh kayak lagi di hidupku, aku lagi mempertanyakan sesuatu tentang sesuatu lah gitu. Yang kemudian tiba-tiba ada aja tuh yang ngebahas dari grup A lah, dari grup A tiba-tiba ngebahas suatu film Thailand, suatu suatu film Thailand yang aku sangat ingin tonton gitu. Kemudian aku sampaikan ya cerita sharing lah ke Kawel gitu kan, terus itu Kawel rekomen untuk nonton itu juga gitu. Terus jadi sebenarnya itu udah diomonginnya sejak 2 hari yang lalu apa baru kemarin gitu, cuma aku baru nontonnya tuh hari ini banget tadi sore. Dan tiba-tiba tahu gak, tiba-tiba apa namanya, di satu scene itu ada angka nomor ruangan di film itu 2511 gitu. Yang dimana sekarang tuh tanggal 25 November, 25 bulan 11 gitu tuh kayak Oh, wow, oh iya iya. ada sinkronisasi di sini gitu kan. Jadi ada pesan apa di film ini gitu. Aku mikirnya sih ke situ gitu. Tapi ternyata di film itu tuh kayak ngasih tahu soal kehidupan reinkarnasi gitu yang mungkin secara tidak sadar, sebenarnya sadar sih, cuma maksudnya entah kenapa tuh lagi diarahinnya untuk mengenal dan memahami soal proses reinkarnasi ini seperti apa gitu. Dan ternyata di film itu tuh sangat cukup jelas bagaimana seseorang yang hidup kemudian mati kemudian nyangkut di kehidupan, maksudnya rohnya ya, spiritnya tuh nyangkut dan akan bisa pergi ketika dia merilis sesuatu gitu. Dan ya gitu, dan ternyata ada kaitannya juga dengan karma dengan seseorang gitu. Terus kayak ih seru banget ini film gitu. Judulnya adalah The Red Envelope, yang main siapa, Bilkin, anjay Bilkin. Dan aku baru tahu kalau Bilkin tuh dia gitu. Aku pikir Bilkin itu ini tahu apa,
antara produser atau sutradara atau pihak production house gitu. Ternyata dia nama aktor gitu yang ternyata suka nih film-filmnya dia tuh seru-seru tau gitu hari ini. Wih, menarik. Terus kalau misalnya menurut kalian ya bedanya sinkronisasi dengan cocok logi? Cocok logi tuh kayaknya ini ya, lebih ke apa sih, kayak pikiran kita aja gitu. Itu belum tentu benar atau salah. Tapi pokoknya skenario di kepala gitu. Apa nyebutnya tuh bahasanya? Iya setuju. Aku juga setuju. Kayak asumsi gitu gak sih? Cuma kayaknya tuh kalau sekilas ya sama aja gitu kan sinkronisasi sama cocok logi. Kita sama-sama mencocokkan dengan sesuatu fenomena dengan fenomena yang lain gitu. Seolah-olah nyambung padahal enggak gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau misalnya buat aku tuh ngerasa kayak ini tuh jawaban ini tuh sesuatu puzzle yang akan memunculkan jawaban yang aku butuhkan atas suatu pertanyaan. Gitu dan kalau kata siapa when you know Lana kata siapa Lana ya kata Kalana ini Kalana akrab loh when you know and you Iya. know lah gitu. Kalau kalian gimana cara kalian tahu apakah itu sesuatu sinkronisasi atau hanya skenario di kepala aja? Kalau aku kayaknya itu udah lebih dari 3 kali kayaknya ya. Kalau itu beneran keulang atau ke notice tuh soal atau hal-hal yang kita lagi pikirin gitu ya. Nah itu nih kayaknya sinkron deh. Gimana ya bahasanya biar gak bingung? Contohnya apa tadi yang kayak transformasi itu? Itu kan awalnya cuma kayak dari ulet ya udahlah, kepompong kupu-kupu gitu, udah sekali. Terus muncul lagi si itu lagi, kan kayak kepompong kupu-kupu lagi ya ini. Ini kenapa gitu? 2 kali. Terus kayak muncul lagi sampai akhirnya ngeh kemarin gitu. Nah, ini udah berapa kali tuh gitu. Sebenarnya suruh notice apa sih? Gitu disuruh nge-analisis apa sih biar selesai tuh di spamnya gitu. Kalau di aku gitu ya. Kalau kalian gimana? Kalau aku ya, sejujurnya tadi apa yang Kak Kris bilang, aku lumayan setuju sih. Kalau secara sinkronisitas, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, Kak Nita sama Kak Kris, Ya. aku sih ngerasa nih ya, kayak contoh aja misalkan bilang nih, sekarang aku lagi ada Maniwun. Jadi kayak ada kemungkinan, entah dalam 1 bulan ini atau dalam 2 bulan ini, aku pasti akan terus melihat pesan yang mengarahkan ke sana. Kamu tuh ada Maniwun loh. Entah itu mau dari papa, mau dari mama, atau dari mana aja yang mempengaruhi kamu, yang perlu kamu beresin. Jadi kayak mau dibilang jawabannya tuh selalu mengarah ke suatu arah yang jelas kayak gitu. Yang perlu aku sadar, yang perlu aku proses, yang perlu aku beresin. Kalau cocokologi yang kalian bilang, aku kayaknya hanya bisa bilang ini sih. Ya, kayak aku berasumsi bahwa message itu buat aku, tapi belum tentu itu benar. Gitu sih kalau dari akunya. Ya. Dikasih sign gitu ya, Kawel. Benar. Iya, menarik. Jadi kesimpulannya adalah Synchronicity itu sebuah tanda gitu ya. Berarti kan secara tidak langsung sebuah tanda buat kita disuruh notice sebenarnya ada yang perlu kita proses terkait tanda ini gitu. Asal kita sadar bahwa oh ini loh puzzle atau tandanya, atau mungkin kita ngehnya contoh soal warna atau soal kata-kata atau soal apalah gitu, trauma yang muncul atau trigger sesuatu gitu. Gitu nggak sih? Kak Adita, Kawel. setuju juga. Dan tapi sayangnya nggak semua orang sadar akan tanda-tanda hal tersebut, nggak sih? Gitu. Apakah kalian punya tips bagaimana caranya untuk sadar atas suatu tanda sinkronisasi dari semesta? Belajar mindful gak sih? Kayak oh ya kita lagi apa sih? Kita sedang apa? Terus apa yang bikin kita tertarik banget di situ ya? Mungkin itu di situ ada sebuah clue, sebuah clue gitu. Kita kayak main tebak-tebakan ya, lagi main game. Setuju. Muncul puzzle atau clue gitu. Nah, kita disuruh mecahin nih gitu. Selamat datang di game semesta. Tiap orang gamenya beda-beda. Kalau Kawel ada nggak tips untuk
lebih sadar akan tanda-tanda dari semesta. Oke, kalau dari aku sendiri, aku juga lumayan setuju dengan apa yang Kak Kris bilang tadi untuk belajar lebih mindful. Tapi tadi Kak Anita, aku tiba-tiba teringat dengan PR yang pernah dikasih ke kita. Jadi mungkin ya, buat teman-teman yang lagi mendengar, mungkin mereka boleh coba dengerin, bukan, boleh coba nonton film Final Destination Bloodlines. Karena di sana, di dalam filmnya itu dikasih banyak pertanda yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin bisa membantu. Oh iya betul. Ada tanda-tanda yang kita harus hal kecil tuh sebenarnya ada makna loh ya gitu. Benar. Iya menarik. Sekali aku tidak nonton sebelum nonton Final Destination Bloodline. Ayo nonton meskipun agak ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Abis ini aku akan menonton Final Destination Bloodline biar tahu apa sih tanda-tanda yang dimaksud gitu. Ini tuh maksudnya sebagai contoh untuk kita atau kita akan mendapatkan pelajaran dari film itu? Sebagai contoh sih. Dua-duanya. Itu sebagai contoh juga. Terus kayak tubuh kan kata guru kita gitu. Kita udah diajarin kalau tubuh itu nangkepnya kan lewat panca indera ya. Bisa lewat mata, lewat penciuman dan sebagainya. Itu harusnya di situ. Semua panca indera yang ada di tubuh itu tuh digunain. Itu cluenya di situ. Udah ngeri-ngeri sedap pokoknya nonton itu. Selamat menonton. Nanti kalau panjang-panjang aku ikutan jadi spoiler nanti soalnya. Menarik. Oke. Baiklah. Mungkin nextnya kita akan membahas soal bagaimana kita melihat suatu tanda dari semesta lewat indera-indera kita gitu kan. Sebenarnya tuh indera kita tuh fungsinya tuh lebih dari apa yang kita tahu gitu. Dan menarik. udah ya, kayaknya cukup segini dulu nggak sih? Kita akan sambung episode selanjutnya di topik lain gitu. Mungkin topik berikutnya kita mau ngomongin apa, teman-teman? Spiritual awakening atau bagaimana kita mulai berspiritual? Anjay, berspiritual. Menarik itu juga. Oke, baiklah. Mungkin cukup sampai sini dulu. Semoga obrolan kita bisa bikin kalian makin tercerahkan dan semakin glowing. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Kris dan Kawel ada pesan untuk teman-teman pendengar? Mungkin pesannya adalah ini ya, belajar untuk lebih mindful. Dinikmati aja pelan-pelan, gak usah buru-buru gitu. Itu sih, monggo Kawel ada? Kalau dari aku mungkin hampir sama sih dengan Kak Kris. Learn to be in the present. Jadi belajar lebih sadar di kehidupan sekarang dan di momen sekarang aja kayak gitu. Oke, baiklah. Mari kita tutup obrolan hari ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah.